Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan betul-betul tidak mau kembali lagi, ya. Nah, jadi sebenarnya ya, mantan itu masih kadang-kadang kepikiran kita, ya. Mantan itu kadang-kadang masih kangen juga kepada kita. Biarpun sepertinya dia memblokir media sosial kita, tapi dia punya cara untuk juga mencari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dia juga diam-diam, namanya ngintip ya, diam-diam ngintip media sosial kita. Tetapi ya, sayangnya ketika dia mencari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, justru membuat dia benar-benar gak mau lagi balik dengan kita. Sayangnya itu. Ada 3 hal yang tanpa kita sadari, kita tampilkan dan justru membuat mantan merasa beruntung berpisah dengan kita. Yang pertama, ketika mantan melihat bahwa setelah perpisahan itu, kita jadi terlihat begitu tua, amat sangat tidak menarik sekarang ya. Kalau wanita itu sudah tidak ada lagi bekas-bekas kecantikannya, kalau laki-laki itu bekas-bekas ketampanan, kegantengannya di masa lalu itu sudah betul-betul hilang ya. Sekarang yang terlihat di media sosial itu hanya seorang lansia ya, atau seseorang yang terlihat sudah seperti kakek-kakek ataupun nenek-nenek ya. Dan itulah yang kemudian membuat mantan betul-betul gak mau balik lagi. Ya, saya beberapa kali itu di berbagai video menyampaikan bahwa menjadi tua itu adalah takdir, ya. Tetapi menjadi awet muda itu adalah pilihan. Semua orang akan bergerak menjadi tua, tapi apakah dia mau terlihat tua, ya bahkan lebih tua daripada usianya, ataukah dia memilih untuk tetap terlihat awet muda, terlihat jauh lebih muda daripada usianya, terlihat tetap menarik dan mempesona, itu adalah pilihan. Nah, kalau mantan, misal mantan ini wanita, laki-laki ini ya, dia lihat, sekarang sudah kakek-kakek, dia bilang, uban tok di mana-mana, wajah sudah berkerut ya. Sudah tidak ada menarik-menariknya sama sekali, badannya sudah kehilangan massa yang sangat banyak ya, jadi kurus kering ya, jadi membungkuk, jalan pun tertatih-tatih, mana mungkin dia mau kembali kepada kita. Apalagi mantan itu misal 15 tahun lebih muda dari kita. Jadi kita 50 tahun, dia baru 35 tahun, sedang bugar-bugarnya ya, sedang kuat-kuatnya. Ya, nah maka ketika dia melihat bahwa transformasi itu membuat kita terlihat begitu lemah, begitu renta, tidak berdaya dan seterusnya, ya sudah, dia merasa beruntung berpisah dengan kita. Nggak mau dia balik lagi. Ya, aduh capek katanya kemana-mana, nanti nggak difikir orang bersama kakeknya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang betul-betul membuat mantan tidak tertarik kembali lagi meskipun mungkin penampilan kita tetap bugar, tetap menarik, adalah kebangkrutan. Ya, kita ndak punya apa-apa ya, betul-betul tabungan habis ketika bersama mantan, ya tabungan kita habis ya. Tapi kita tidak kemudian mencoba mencari cara mengembalikan itu,
bahkan lebih banyak lagi. Nah, ketika mantan melihat dan tahu kalau kita bangkrut, tidak punya apa-apa, nganggur dan seterusnya, ya ndak mau dia balik. Ya, karena orang zaman sekarang tahu persis segala sesuatunya itu butuh dibeli, butuh duit. Nah, mesti ada yang bilang, kok ujung-ujungnya selalu duit lah, terus mau bagaimana lagi? Ya, kita hidup di peradaban manusia yang segala sesuatunya butuh biaya. Ya, punya mobil tidak bisa beli bensin, mobilnya tidak bisa jalan. Jadi semuanya tentu membutuhkan biaya. Ya, kita mau pakai handphone kita, butuh beli kuota internet. Kita mau mencuci pakaian saja, ya, butuh beli deterjen dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka orang zaman sekarang tahu betul dengan itu, ya. Sehingga ketika mantan tahu kalau kita bangkrut dan tidak punya apa-apa, dia merasa beruntung berpisah dengan kita, ya. Tapi ketika dia melihat setelah perpisahan itu terjadi, kita kaya raya, maka dia akan menjadi orang yang paling menyesal berpisah dengan kita. Dan itulah dunia yang sedang kita jalani pada saat ini. Dan yang ketiga, ketika mantan melihat setelah perpisahan itu, kita jadi drop. Karena orang yang stres tentu akan berimplikasi kepada fisiknya. Ya, pikirannya stres, imunnya turun, mudah tertular berbagai penyakit. Nah, banyak orang berpikir kalau dia curhat, ya, sedang tidak fit dan seterusnya, maka mantannya akan tersentuh, ya, akan balik kepada dia. Saya punya sahabat, ya, istrinya ini dokter, atau mantan istrinya, dokter spesialis mata, ya. Ya, kita seusia kan, keluhannya sama, rabun. Nah, saya juga begitu, rabun juga. Wajar, itu manusiawi. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, ya, kalau membaca mungkin agak kesulitan sekarang ya, karena rabun dekat kan, faktor usia. Tapi kalau nyetir malam hari tanpa menggunakan kacamata masih oke. Cuman ya tidak bisa sekencang dulu kalau nyetirnya, ya. Nah, teman saya itu juga rabun, ya. Dia berpikir kalau dia curhat di media sosialnya, mantannya yang dokter spesialis mata itu akan menghubungi dia, ya, akan telepon, akan chatting WhatsApp, "AA, ke klinik adek aja, nanti adek cek matanya apakah butuh kacamata, butuh begini, butuh begitu, dan seterusnya." Rajin tuh dia curhat tentang rabunnya di media sosialnya. Saya tanya, bagaimana perkembangannya? Apakah mantan menghubungi? Enggak, Mas, dia bilang. Begitu, ya. Ada juga tuh teman, ya, mantannya itu jago informatika, ya, jago lah masalah apa namanya, laptop dan seterusnya itu, ya. Ini teman wanita nih. Jadi mantan suaminya itu jago, ya, laptop dan seterusnya. Juga dosen di situ. Jadi setiap laptopnya rusak, bahkan kadang-kadang tidak rusak tuh, ya, keluhan aja, ya, pengen memancing apakah mantannya masih ngintip media sosial dia, masih perhatian atau tidak, ya. Lur, gitu kan biasanya kalau di media sosial, ini laptop saya begini begitu dan seterusnya, bagaimana ya treatmentnya, ya. Dan itu sering tuh. Terus saya tanya, gimana, apakah mantan menghubungi? Tidak pernah. Nah, jadi orang zaman sekarang itu dia tidak betah repot, apalagi yang penyakitan tadi, tidak mau dia. Ya, dia mau punya pasangan yang segar, bugar, tidak ngerepoti dia, produktif menghasilkan uang, ya, punya penampilan yang menarik, mempesona, bisa dibanggakan. Kalau jagung manten itu semua orang terpesona, nah maunya yang begitu aja, ya. Nah, sehingga kalau mantan tahu dan melihat
curhatan-curhatan kita di media sosial, kita posting foto, foto kita seperti lansia. Nggak mau dia balik dengan kita. Ya, dia maunya dengan orang yang muda. Sekurang-kurangnya yang awet muda lah, yang punya penampilan menarik ya. Yang kedua, dia melihat postingan-postingan kita isinya keluhan, bangkrut, atau nyari pekerjaan dan seterusnya. Juga ndak mau dia balik. Dan yang ketiga, penyakitan juga ndak mau dia balik. Ya, nah karena itu, kalau tidak ada tiga faktor ini, ya artinya kita ndak pernah curhat yang seperti ini, insya Allah kesempatan dan peluang mantan balik sangat besar. Ya, kalau memang misal ada yang seperti ini, yaitu tadi menua oke, tapi kita harus selalu berusaha tampil awet muda ya. Yang wanita ya misal menua enggak apa-apa, kalau dia rajin fitness, rajin olahraga, diet, kemudian pinter dandan dan seterusnya. Bahkan di usia 50 tahun lebih, saya lihat banyak tuh yang malah terlihat lebih cantik daripada waktu masih mudanya. Ya, begitu juga ketika misal sekarang sedang bangkrut, ya paling tidak orang jangan sampai tahu lah. Ya, kita berusaha sendiri untuk bangkit. Insya Allah, ketika kita mau berusaha, Allah akan berikan jalan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita curhat kalau kita bangkrut, nganggur, dan seterusnya di media sosial. Orang bukannya bantu, malah mentertawakan kita. Lebih baik kesusahan dan penderitaan itu kita rahasiakan sambil kita berusaha untuk bangkit kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.